Sudah hampir sebulan sejak malam terkutuk itu terjadi. 3 hari aku tidak keluar dari dalam kamar, membuat bapak sangat mencemaskanku. Di tiap sujud, aku selalu berdoa, memohon kepada Tuhan agar benih laki-laki itu tidak menyatu di dalam rahimku. Diam-diam, aku selalu membeli tes pack untuk mengetahui kondisi rahimku. Sejak hari itu, aku memutuskan berhenti mengajar Alisa. Dan sudah 2 minggu terakhir, aku kembali mendorong gerobak, menjajakan daganganku kembali. Kadang, jika teringat malam terkutuk itu, rasanya membuatku ingin mati saja hanya karena masih takut akan dosa, membuat niat itu tak terlaksana. Neng Ziah, cepat pulang Neng. Pak Rahman, bapaknya Neng Ziah, pingsan, ucap seorang tetangga yang datang tergopoh-gopoh mencariku. Aku yang sedang melayani pembeli langsung mempercepat menggoreng pesanan. Beberapa saat kemudian, ku dorong gerobak kembali ke rumah. Beberapa hari terakhir ini, bapak memang demam dan tak mau diajak berobat ke dokter. Ia selalu beralasan jika itu hanya demam biasa dan akan pulih sendiri. Bapak, karena kalut dan cemas dengan kabar yang kuterima, aku mengabaikan semua calon pembeli. Dari kejauhan aku melihat beberapa orang berdiri di depan rumahku. Segera ku percepat langkahku menuju ke rumah. Wajah bapak mulai pucat, nafasnya kini terdengar satu-satu. Aku duduk menghampiri bapak, memegang tangannya. Bapak, Ziah, dengarkan bapak nak. Di dalam lemari bapak ada kotak kayu, bukalah. Di sana ada sebuah surat dan cincin akik merah. Ambil dan cari Pak Lukman. Katakan padanya, bapak menagih hutang dan janjinya. Bapak, isaku. Ziah, maafkan bapak nak. Mata bapak pelan-pelan mulai menutup. Nafasnya kini mulai sulit. Pak Yahya, seorang tetanggaku yang dituakan memandu bapak mengucapkan syahadat. Aku menangis ketika akhirnya nyawa pria yang sangat kusayangi itu akhirnya lepas dengan mudahnya, meninggalkan segores senyum di wajahnya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Maaf Naziah, Pak Rahman sudah berpulang. Ikhlaskan bapakmu, ucap Pak Yahya. Seminggu sudah kepergian bapak, hanya tinggal aku sendiri di rumah ini. Terkadang aku mencari bayangan bapak di kamarnya, membuatku merasa tak sendiri dan kesepian. Aku berdiri di belakang rumah, memandang buah pepaya yang sudah setengah matang. Biasanya buah pepaya itu jarang sekali ada yang matang, karena seringnya ku petik sebelum matang. Aku kini tak ubahnya seperti buah pepaya itu. Tak akan pernah ada Ziah yang ranum dan merekah. Semuanya sudah hilang. Aku seperti seonggok tubuh yang sudah terkelupas, dipetik paksa. Ku ambil sebuah kala panjang yang biasa dipakai untuk memetik buah pepaya ini. Ku petik buah yang hampir matang itu. Tak ada apapun di dapur yang bisa kumakan, karena sejak kematian bapak, aku belum pernah meninggalkan rumah ini. Ku kupas kulit buah pepaya. Buahnya yang sudah hampir matang, sudah terasa manis saat dimakan. Beberapa saat aku diam, menatap buah pepaya ini. Entah kenapa, dalam diam, tiba-tiba aku teringat akan pesan terakhir bapak. Ku tinggalkan saja buah pepaya itu. Aku bergegas masuk ke dalam kamar bapak, mencari sebuah kotak kayu yang ada dalam pesan terakhirnya waktu itu. Sebuah kotak kayu berukuran kecil dengan ukiran khas Jawa itu langsung menjadi fokus perhatianku. Kotak itu tertutup rapat dan terkunci dengan gembok kecil.
Kunci? Aku ingat, Bapak pernah mengatakan, jika kehilangan kunci, carilah di atas lemari Bapak. Waktu itu aku tak mengerti apa maksud Bapak sering mengingatkanku seperti itu. Apakah mungkin maksud perkataan Bapak adalah kunci dari kotak ini? Aku mengambil kursi dan naik ke atasnya. Benar saja, sebuah kunci kecil ada di sana. Dengan cepat aku turun dan langsung membuka kotak itu. Sebuah surat yang sudah usang dan cincin akik merah ada di dalamnya. Begitu kotak ini dibuka, ku buka dan ku baca pelan-pelan isi surat itu. Mungkin saja ada alamat Pak Lukman yang harus ku temui sesuai pesan terakhir Bapak. Tak ada kalimat panjang atau pesan maupun informasi apapun di dalam secari kertas usang ini. Hanya ada satu kalimat saja yang tertulis. Janji adalah hutang. Apa ini? Apa maksud surat ini? Siapa Pak Lukman? Lalu di mana aku akan mencarinya? Aku menatap nanar tulisan di kertas itu. Apa maksud semua ini? Surat macam apa ini? Sewaktu masih hidup, Bapak tak pernah memberitahu apapun tentang kotak dan surat ini. Lalu bagaimana aku harus mencari di mana Pak Lukman, yang wajahnya pun aku tak tahu. Ku teliti kembali kotak itu. Nihil, aku tak menemukan apapun lagi selain kertas usang dan cincin akik merah ini. Bapak, apa maksud semua ini? Kenapa memintaku mencari Pak Lukman? Siapa itu Pak Lukman? Kembali benakku bertanya. Cukup lama aku berada di kamar Bapak, membongkar isi lemari tua miliknya, memeriksa tiap lipatan demi lipatan baju Bapak, berharap ada petunjuk lain. Namun saat hendak merapikannya kembali, sebuah foto usang milik Bapak terjatuh. Foto Bapak dan seorang pria sewaktu beliau masih muda. Dalam foto itu terlihat dua orang pria berdiri yang saling merangkul erat. Apakah ini Pak Lukman? Batinku bertanya. Di tengah kebingunganku akan pesan dan kotak milik Bapak, pintu rumahku tiba-tiba diketuk. Assalamualaikum, terdengar seseorang mengucap salam di depan. Aku menjawabnya dan bergegas keluar dari kamar Bapak untuk melihat siapa gerangan yang datang bertamu. Tanpa ku sadari, foto itu masih kupegang. Bu Soraya, panggilku. Tatkala wajah itu terlihat ketika aku membuka pintu rumahku. Zia, maaf, aku tak tahu jika kau sedang berduka. Aku turut berduka cita atas meninggalnya bapakmu, ucapnya langsung memelukku. Masuk dulu, Bu. Ku persilakan ia masuk ke dalam. Maaf, ada perlu apa, Bu? Sampai datang kemari, tanyaku. Aku diminta seseorang untuk ke sini, Zia. Maaf, baru hari ini aku sempat menyengukmu. Tak apa-apa, ucapku pelan padanya. Bu Soraya mengikuti langkahku. Beberapa saat kemudian, kami berdua sudah duduk di sofa butut rumahku. Maaf jika rumahku tak sebagus rumah ibu, ucapku menunduk. Ia menggeleng. Zia, aku datang ke sini mewakili adikku, ingin meminta maaf padamu. Adikku tak berani datang menemuimu. Ia takut jika dengan melihat wajahnya kau akan lari karena teringat kejadian malam itu. Bu Soraya menjelaskan maksud kedatangannya. Aku hanya ingin melupakannya, Bu. Itu saja, jawabku pelan. Zia, apakah kau hamil? Aku langsung mengangkat wajahku saat mendengar pertanyaan dari Bu Soraya. Hamil? Itulah hal yang sangat kutakutkan. Zia, panggilnya lagi karena melihatku bungkam. Aku tak tahu, Bu. Hampir setiap hari aku mengeceknya dan hasilnya selalu negatif, jawabku. Ia masih memandangiku. Entah apa maksudnya menatapku seperti itu. Aku meremas jemariku,
menahan rasa sesak karena tiba-tiba teringat kejadian malam itu. Zia, apa kau bersedia jika adikku menikahimu? Lama aku terdiam saat mendengar perkataan Bu Soraya. Menikah, itukah jalan keluar yang diberikan mereka padaku? Aku menggeleng pelan. Aku masih punya cita-cita menjadi seorang guru. Aku sadar jika saat ini kehormatanku sudah hilang, tapi aku masih memiliki impian. Mungkin saatnya aku memperjuangkan impianku. Maaf, tapi aku sangat membenci laki-laki itu. Bahkan tiap hari aku selalu mengutuknya. Dan sekarang ibu memintaku menikahinya. Tidak, aku tidak bisa menikahi seorang. Dan seperti dia, jawabku tegas. Bu Soraya diam. Hanya saja aku bisa merasakan tatapan matanya menaruh iba padaku. Baiklah, aku bisa mengerti dan menghormati keputusanmu, Zia. Tapi, bolehkah aku membantumu? Tak perlu, Bu. Aku masih bisa berusaha sendiri, tolakku. Zia, maaf. Aku hanya ingin kau tahu, jika seandainya kau membutuhkan bantuanku, katakan saja. Sungguh, adikku sangat menyesali apa yang terjadi pada malam itu. Ia sudah menceritakan semuanya padaku. Mengapa ia bisa bertindak di luar batas seperti itu padamu? Demi Tuhan, Zia, percayalah padaku. Adikku tidak seburuk itu. Cukup lama aku dan Bu Soraya membicarakan hal ini hingga pembicaraan kami terhenti saat seseorang datang bertamu ke rumahku. Zia, panggil seorang pria yang sudah berdiri di pintu. Mas Bima. Aku melirik Bu Soraya yang memandang tajam pada Mas Bima. Tak lama ia meraih tasnya. Maaf, aku pulang dulu. Zia, ingatlah apa yang kukatakan tadi. Pamit Bu Soraya. Aku hanya bisa diam melihatnya berdiri melangkah keluar dari rumahku. Hati-hati, Bu, sahutku. Ku antar Bu Soraya sampai keluar pagar bambu rumahku hingga masuk ke dalam mobilnya. Tak lama mobil itu perlahan bergerak menjauh, lalu kemudian berbelok arah menghilang dari pandangan. Siapa dia? Rasanya wajahnya sedikit familiar, tanya Mas Bima. Pria yang baru saja bertamu ke rumahku. Ibu dari Alisa, anak yang kuajari privat waktu itu. Jawabku singkat, lalu menoleh padanya. Ada apa kemari, Mas? Tanyaku. Ia terdiam, matanya menatapku dalam. Tak biasanya Mas Bima bersikap serius seperti ini. Zia, aku... Ada apa, Mas? Ayo duduk dulu, ajakku. Kami duduk berhadapan di sofa butut milikku. Beberapa kali ia terlihat gelisah dan menggaruk kepalanya sambil sesekali mengalihkan pandangannya dariku. Zia, maaf jika ini terdengar mendadak, tapi aku ingin melamarmu. Melamar? Maksud Mas Bima? Balasku bertanya padanya. Aku gugup. Melamar? Tuhan, mungkinkah saat ini aku sedang bermimpi? Aku memandang Mas Bima dengan tatapan tak percaya. Rasanya seperti mustahil laki-laki nyaris sempurna seperti dia mengatakan hal itu padaku. Sedang bermimpikah aku? Tak ada gadis di daerah sini yang tak mengenal sosok Bima Satrio Hanggono. Pria itu adalah putra pertama dari sebuah keluarga terpandang daerah sini. Ayahnya memiliki usaha furnitur dan puluhan ruko, sedang ibunya mengelola usaha bakeri yang sedang berkembang. Mas Bima adalah kakak kelasku sewaktu di SMA dulu. Beliau 2 tingkat di atasku. Ku dengar ia baru saja menyelesaikan kuliahnya 2 bulan lalu. Rasanya aneh
pria dengan banyak wanita yang mengidolakannya, tiba-tiba melamar seorang yatim piatu sepertiku. Hubungan kami selama ini biasa saja, tak ada yang istimewa. Kadang kami bertemu saat aku sedang berjualan. Sesekali ia memborong daganganku dengan alasan untuk cemilan adiknya di rumah. Aku masih terpaku menatapnya. Apakah saat ini ia sedang bercanda padaku? Jika benar, bagiku ini tidak lucu. Zia, apa kau mendengarku? Hah, ia menggeleng belan. Aku membulatkan mataku, meyakinkan ini benar-benar terjadi. Mas, sedang tidak bercanda kan? Apa aku terlihat seperti itu? Aku serius ya, kebetulan Papa sedang keluar kota. Nanti jika ia pulang, aku akan meminta melamarmu secepatnya, jelasnya. Apa kau bersedia menerimaku, Zia? Dek, jantungku mulai berdegup kencang. Ingatanku tiba-tiba kembali mengingat malam terkutuk itu. Andai Mas Bima mengetahuinya, masihkah ia mau menerimaku? Zia, aku masih belum mendengar jawabanmu. Ia bertanya kembali. Aku menggelengkan kepalaku. Maaf Mas, bukan aku bermaksud menolaknya. Hanya saja aku masih berkabung atas kematian Bapak. Saat ini belum terfikir bagiku untuk menikah, jawabku. Aku mengerti, Zia. Jika kau izinkan, bisakah kita memulai hubungan kita? Pelan-pelan saja, dan saat kau mulai menerima hubungan ini, aku akan melamarmu. Aku tak menjawabnya, hanya seulas senyum tipis merekat di wajahku. Bersambung.